Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam insya Allah keadaan aman, selamat, lancar, barokah. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, alhamdulillah oleh Allah di situasi pandemi ini kita dipertemukan dalam lewat online. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu kami mengajak untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, terutama nikmat hidayah, nikmat hidup sekali diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan agama, diberikan petunjuk hidayah, yaitu agama Islam yang berdasarkan kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatul Nabi, dan sunnahnya Nabi, yaitu Al-Hadis. Menurut firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis, barang siapa yang bisa taat kepada Allah dan taat kepada utusannya Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat Allah dan utusannya Allah, yudkhilhu jannat, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan juga diperkuat oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang berbunyi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian, kata Nabi, atau di kalangan kamu sekalian, kata Nabi, dua perkara itu lan tadillu mata masaktum bihima. Niscaya tidak akan sesat mata masaktum selama mau berpegang teguh dengan keduanya. Ini artinya yang mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini, ya berarti kalau kita lihat yang mau, berarti ada yang tidak mau. Nah, yang tidak mau ya nanti risiko diambil sendiri, risiko ditanggung sendiri. Tapi kalau yang mau, ini sudah ada garansi dari Allah dan Rasul. Ya, garansi dari Allah dan Rasul, ya tidak akan sesat. Tidak akan sesat artinya benar, ya, niscaya tidak akan sesat. Lan tadillu, niscaya tidak akan sesat. Ya, pengertiannya niscaya tidak akan sesat adalah, ya, seandainya yang mau berpegang teguh dengan dua perkara, dengan keduanya itu mau sesat, itu tidak akan. Jadi yang sudah berpegang teguh atau yang mau berpegang teguh
dengan keduanya, mau sesat itu tidak akan, apalagi sampai tersesat. Kalau sampai tersesat, ya niscaya tidak akan sesat. Artinya dijamin, digaransi oleh Allah yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi beserta isinya, dan juga yang menciptakan surga dan neraka, itu digaransi pasti akan benar. Ibadahnya pasti sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan utusannya. Diperkuat oleh Rasulullah, utusannya Allah langsung, yaitu Nabi Muhammad. Taraktu fikum amrayni lan tadilu mata masaktum bihim. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian, di kalangan kamu sekalian, dua perkara. Niscaya tidak akan sesat mata masaktum selama berpegang teguh dengan dua perkara. Selama kita mau berpegang teguh dua perkara, maka selama itulah kita tidak akan sesat. Kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah, berarti kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ganjaran dari Allah. Kenapa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan? Karena ibadahnya diterima oleh Allah. Ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, kalau ibadahnya diterima oleh Allah, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Berarti kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Berarti kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan doa kita, setiap sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, setiap sholat siang maupun sholat malam, sholat tahajud, itu kita senantiasa berdoa kepada Allah. Surat Al-Fatihah, Surat Al-Fatihah itu ada dua kandungan, satu bagian itu untuk Allah, satu bagian untuk kita. Satu bagian untuk Allah, ya, mulai dari surat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini adalah tiga ayat ini adalah bagian untuk Allah, karena berisi tentang sanjungan kepada Allah. Ya, sanjungan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang merajai pada hari agama, maksudnya hari kiamat. Kemudian selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah bagian yang berikutnya, ini adalah bagian yang ditujukan untuk kita, karena isinya adalah doa. Jadi Al-Fatihah itu sudah komplit, ada kalimat pujian, ada doa yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah aku menyembah, dan padamu ya Allah aku minta pertolongan. Jadi ini pertolongan ini jamak, artinya tidak disebutkan satu persatu. Ini yang mengetahui antara diri kita dan Allah. Contoh misalkan ada sesuatu masalah, ada sesuatu cobaan, atau kita mau menghadapi suatu perkara. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung arti, ya Allah, saya supaya kau berikan pertolongan, supaya kau berikan jalan keluar, supaya kau berikan kemudahan. Ya, termasuk di suatu situasi pandemi, kita berdoa Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalam artian, ya Allah, mudah-mudahan ya, kami sekeluarga diberikan keselamatan dari pandemi virus COVID-19 dan dan virus-virus yang lain.
Dan ini yang mengetahui adalah Allah. Jadi berdoa ini ada yang sifatnya kita pasrah kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah. Ada yang Allah kita berdoa tapi secara detail. Ya, semuanya boleh, tidak ada larangan. Nah, kalau mau yang detail, ya Allah berikanlah saya supaya berikan keselamatan ke sana ini dari virus corona, supaya jauhin dan macam-macam ya. Yang bekerja, yang belum mendapat pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh, yang belum yang masih sekolah, itu supaya ini secara detail itu juga boleh. Tapi kalau misalkan kita secara kita pasrahkan kepada Allah, nanti pertolongan Allah bagaimana kita serahkan pada Allah, itu juga boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamu aku menyembah dan padamu aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini sesuai dengan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami Allah siratal mustaqim, jalannya yang lurus, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya agama yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang lurus adalah ya ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya jalan yang lurus, jalan yang lurus. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini sesuai dengan doa kita. Kita berdoa minta ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Ya, termasuk jalan yang lurus itu adalah berupa hidayah. Hidayah petunjuk, petunjuk kebenaran agama Allah yang hak. Petunjuk ya, ibadah yang sesuai dengan kehendak Allah dan utusannya Allah. Supaya apa Bapak-Ibu sekalian? Supaya ibadah kita diridhoi oleh Allah. Amalan kita diridhoi oleh Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Ini Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan doa kita. Jadi banyak orang yang setiap hari, setiap malam berdoa, karena berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi sama Allah belum ditunjukkan, sama Allah masih ditunda, saya nggak tahu sampai kapan. Ya. Tapi ada juga kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, termasuk kita juga berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Ya, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat itu maksudnya ibadah seperti ibadah-ibadahnya para nabi. Ibadah seperti ibadah-ibadahnya para sahabat-sahabat Nabi. Ibadah seperti ibadah-ibadahnya para pengikut-pengikutnya sahabat Nabi. Ini namanya jalannya orang yang telah Kau beri nikmat. Mereka orang-orang yang terdahulu, orang-orang iman zaman dahulu, sahabat-sahabat Nabi, pengikut-pengikut Nabi telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu berupa hidayah, berupa petunjuk. Mereka semuanya bisa menerima hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah melalui kitab sucinya Allah, yaitu Al-Quran. Mereka orang-orang sahabat-sahabat Nabi, termasuk Nabi sendiri, termasuk pengikut-pengikutnya sahabat Nabi, itu juga sudah mendapatkan terlebih dahulu mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Ya Allah, tunjukkanlah saya ya Allah, kami ya Allah, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat, supaya saya mendapatkan seperti orang-orang iman zaman terdahulu. Ghairil maghdu, ghairi selain maghdu orang yang Kau murkai, waladhdallin dan juga bukannya jalannya orang yang telah Kau sesatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, maghdu orang yang Kau murkai ini adalah orang-orang yang tidak beriman zaman terdahulu, maupun orang-orang yang tidak
beriman zaman sekarang. Itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Adalah orang-orang yang menolak hidayah Allah. Orang-orang yang menolak petunjuk dari Allah. Sudah ditunjukkan ya, di dalam kitab sucinya Allah, yaitu Al-Quran, surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat pada utusannya Allah, yudkhilhu jannah. Yudkhilhu jannah, Allah akan masukkan dalam surga. Tapi orang-orang yang belum dapatkan, orang-orang yang dimurkai itu sama menolak. Apa ya? Gak ada ceritanya namanya orang mati. Kalau sudah mati itu nggak mungkin bangkit kembali. Udah mati dikubur ya udah selesai. Dikubur atau dibakar atau dibuang ke laut udah selesai, nggak ada kehidupan lagi. Nggak ada kehidupan setelah mati, sudah selesai. Padahal dalam kitab sucinya Allah, dalam Al-Quran maupun dalam kitab sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Hadis itu dijelaskan bahwasanya ada kehidupan lagi setelah nanti kita selesai hidup di dalam dunia, yaitu di dalam alam kubur. Setelah alam kubur selesai juga nanti di dalam alam akhirat. Jadi kita ini sudah ada kehidupan empat kehidupan. Satu yang sudah kita lalui adalah di alam kandungan. Kita sudah berada di rahim ibu selama 9 bulan 10 hari. Ya. Kemudian setelah lahir, kemudian kita hidup di dunia sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya. Ini namanya alam dunia. Ini bukan alam kandungan, tapi alam dunia. Kalau alam kandungan itu waktu kita di rahim ibu kita nggak tahu, nggak bisa merasakan. Yang bisa merasakan ibu kita yang bisa merasakan kita ada di rahim ibu ya, sampai melahirkan ibu kita juga merasakan sangat luar biasa sakitnya ya. Nah sekarang ini yang kita rasakan adalah alam dunia, alam yang kedua, alam dunia. Nah kita di alam dunia ini tidak selamanya, tidak kholidina fiha, tidak kekal abadi di dalam dunia. Kita tidak akan selamanya di dunia. Kita cepat atau lambat akan meninggalkan dunia. Ya. Hari bertemu dengan minggu, minggu bertemu dengan bulan, bulan bertemu dengan tahun. Kita semakin lama meninggalkan dunia. Dunia kita tinggalkan dengan kita membelakang. Ya, kemudian hari bertemu dengan minggu, minggu bertemu dengan bulan, bulan bertemu dengan tahun, terus begitu. Ya, kemarin kita tahun 2020, sekarang tahun 2021, nanti 2022, nanti 2023. Ya mudah-mudahan kita bisa nyampe ke sana, sampai ya secukupnya lah ya dalam dunia ini. Ya, kalau kita lama-lama di dunia, semakin lama juga semakin berat ya. Karena yang namanya umur itu semakin lama kita semakin lama semakin tua, semakin berat ya. Jalannya juga tertatih-tatih, makan juga nggak enak, apa semuanya tidak enak, karena kondisinya sudah semakin lama semakin tua ya. Nah, makanya kalau orang hidup sampai 1000 tahun, waduh bayangkan 1000 tahun itu kayak apa ya kan. Orang umur 100 tahun aja sudah jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek ya. Coba nenek-nenek kita tanya umurnya berapa ya, kakek-kakek kita yang masih hidup kita tanya umurnya berapa, bagaimana jalannya ya, bagaimana giginya, bagaimana kulitnya ya semuanya, bagaimana rambutnya, sudah bermacam-macam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita semakin lama semakin meninggalkan dunia. Dunia kita tinggalkan dengan membelakang, akhirat ya, bukan kita tinggalkan, tapi semakin kita mendekat dengan akhirat. Jadi kalau kita semakin bertambah umurnya, bukan semakin tambah panjang umurnya, bertambah umurnya semakin berkurang umurnya ya, harusnya orang kalau bertambah umurnya harus lebih mutawari, harus lebih tingkatkan ibadahnya, tingkatkan keimanannya, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak melakukan ibadah-ibadah
sunnah, ibadah wajibnya ditertibkan. Nah, bukannya malah tambah bersenang-senang, beriang gembira, joget-jogetan karena umurnya semakin karena umurnya bertambah. Jadi harusnya bukan nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Harusnya bukan begitu. Harusnya pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya. Ya begitulah Bapak Ibu sekalian. Karena kalau semakin bertambah umur bukan semakin panjang umurnya, semakin berkurang, semakin pendek. Semakin dekat dengan yang namanya kematian, semakin dekat dengan yang namanya ajal kematian. Ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terlambat. Artinya di saat kita mau semangat ibadah tapi kondisinya sudah lansia, kondisinya sudah sepuh. Atau di saat kita sudah mati, kemudian kita minta dihidupkan lagi oleh Allah. Ya Allah, tolong hidupkan kembali. Allah, saya akan beribadah kepadamu ya Allah. Saya akan membaca kitab suci-Mu ya Allah. Apa perintahnya saya akan kerjakan sepuluh kemampuan saya. Apa larangannya saya akan jauhi. Apa ceritanya, apa tuntunannya, apa ajarannya saya akan kerjakan. Tidak akan saya bantah sama sekali. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dalam Al-Hadis, kemudian kita bantah, itu ya Al-Qurannya juga nggak marah-marah, Al-Hadisnya juga nggak marah-marah, penyampainya juga nggak marah-marah. Namanya penyampai ini hanya menyampaikan saja. Balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Masalah kepahaman agama, masalah hidayah itu bukan kita yang memberikan. Masalah petunjuk, masalah hidayah, ya, kita ini bisa menerima petunjuk dari Allah, kita ini bisa menerima petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis. Itu adalah yang memberikan hidayah, yang memberikan kita bisa menerima, yang menggerakkan hati kita bisa ridho terhadap firman-firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah Allah. Kita semua hanya sekedar amar ma'ruf, ya, wal takum khairum umat, ya, jadilah kamu sekalian sebaik-baiknya umat. Itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna, perintah bil ma'ruf dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Termasuk pada pagi yang cerah ini kita dalam rangka adalah amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan bahkan di dalam hadis Nabi yang sahih juga, apabila kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, segala permintaannya dikabulkan oleh Allah, maka kita supaya amar ma'ruf. Jadi kalau kita nggak mau amar ma'ruf, nahi mungkar, nggak mau ajak-ajak untuk menetapi kebaikan dan menjauhi kemungkaran, jangan berharap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jangan harap permintaan doa kita baik secara lesan maupun di dalam hati itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kita harus introspeksi, kita harus koreksi. Nah, sebaliknya kalau kita mau amar ma'ruf, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Di dunia dapat rahmat, di akhiratnya juga dapat rahmat. Di dunianya orang yang amar ma'ruf diberikan keberkahan, diberikan kerahmatan, hidup bahagia, hidup yang tidak kekurangan satu apapun. Di akhiratnya mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Mendapatkan amal jariyah. Ya. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Belalah agamanya Allah dengan harta kamu sekalian dan diri kamu sekalian dan juga lesan kamu sekalian. Termasuk ta'muruna bil ma'ruf itu adalah jihad. Ya. Jihad fisabilillah dalam hal ucapan. Jadi yang namanya jihad itu tidak hanya memanggul pedang
pedang, memanggul panah, bawa tombak, bawa golok. Itu zaman dulu, zaman perang. Sekarang sudah nggak ada zaman perang. Sekarang sudah zamannya adalah apalagi di Indonesia sudah merdeka. Ya. Jihadnya adalah berupa bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu sekalian dan diri kamu sekalian dan juga lesan kamu sekalian. Harta kamu sekalian kita gunakan untuk keperluan, membantu, mensupport kegiatan-kegiatan fisabilillah. Kita sedekahkan, kita infakkan sebagian harta kita untuk sabilillah. Wa anfusikum, dan diri kamu sekalian, ya termasuk kita mendengarkan tausiah dari kami, meluangkan waktu, itu termasuk jihad. Jihad di dalam urusan fisik, mendengarkan ini memerlukan tenaga, memerlukan waktu, memerlukan perhatian. Didengarkan dengan seksama, ya, diperhatikan. Nah, insya Allah kalau kita mendengarkan dengan seksama, memperhatikan, Allah akan memberikan manfaat dan barokah. Akhirnya yang tujuan kami dalam amar ma'ruf hanya sekedar mengingatkan. Barangkali lupa, ya, dengan adanya kita sharing-sharing dalam urusan kebaikan, saling amar ma'ruf, ya, kita bisa diingatkan, oh iya ya, saya diingatkan sama kawan saya, sama sahabat saya. Barangkali kita salah, kita diingatkan, ya, bisa diingatkan untuk segera istighfar yang banyak, untuk segera taubatan nasuha. Ya. Jadi yang salah bisa kembali tobat, yang lupa menjadi ingat kembali, ya. Kemudian satu lagi yang tidak tahu menjadi tahu. Yang belum paham, belum ngerti, akhirnya menjadi paham dan akhirnya menjadi mengerti. Kenapa Bapak sekalian perlunya nasihat dalam agama? Karena Nabi sendiri sudah bersabda, adinu nasihat, adinu nasihat, adinu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Saking pentingnya agama Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya nasihat di dalam beribadah ini Bapak Ibu sekalian, sampai Nabi bersabda 3 kali. Adinu nasihat, adinu nasihat, adinu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Nah, dengan nasihat kita menjadi orang yang faham. Dengan nasihat kita akan menjadi orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi, keimanan yang tinggi. Ya. Dengan kita kembali menjadi orang yang paham agama, keimanannya tinggi, otomatis ibadahnya akan meningkat. Yang memberikan nasihat juga mendapatkan pahala amal jariah. Amal jariah dari orang yang sudah mendengarkan nasihat, kemudian dia mau berubah. Nah, seandainya belum mau berubah, ya sudah dapat pahala amar ma'ruf. Ya. Jadi Nabi sendiri juga tidak bisa memberikan hidayah. Ya, jadi Nabi bersabda, saya adalah orang yang memberi, adapun Allah yang memberi. Saya adalah orang yang membagi, maksudnya membagi itu amar ma'ruf, ya. Adapun masalah kepahaman itu Allah yang memberi. Jadi bukan Nabi. Nabi sendiri nggak bisa memberikan hidayah. Banyak, ya, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi yang belum mendapatkan hidayah juga banyak. Zaman Nabi Nuh, zaman nabi-nabi terdahulu, ya. Termasuk pamannya Nabi Muhammad sendiri itu tidak mau, ngikutin apa yang dinasihatkan oleh Nabi. Pada waktu akhir hayatnya disuruh mengucapkan, hei pamanku, bacalah la ilaha illallah, saya jamin paman masuk surga. Tapi pamannya Nabi bilang, saya nggak bisa, saya berat, ya. Saya maluku lebih berat daripada mengucapkan kalimat la ilaha. Artinya malu dengan teman-temannya teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kan teman-temannya Abu Lahab, pamannya Nabi, ya termasuk Abu Jahal, abu-abuan lah. Ada Abu Gosok, ya, ada abu macam-macam, ya, abu-abuan, ya. Wah, di situ banyak abu-abuan yang di sekelilingnya Abu Lahab. Akhirnya dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai mati. Itu menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah yang memberikan adalah Allah. Nabi sendiri tidak bisa membagi hidayah. Pamannya Nabi sendiri juga nggak mau menerima ajakan Nabi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kembali lagi masalah hidayah.
hidayah ini adalah yang memberikan adalah Allah. Kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau maghdu itu orang yang komurkai. Orang komurkai termasuk orang-orang yang tidak beriman zaman dulu maupun orang yang beriman tidak beriman zaman sekarang. Ya. Waladdallin, dan orang-orang yang telah kau sesatkan. Ya. Jangan sampai ya Allah kau tunjukkan jalannya orang yang kau murkai maupun jalannya orang-orang yang telah kau sesatkan. Jangan sampai ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu sekalian, bedanya apa orang yang dimurkai sama orang yang telah kau sesatkan? Kalau orang yang dimurkai oleh Allah, orang itu ya tidak beribadah. Orang itu tidak beribadah seperti kita, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis. Tidak mau. Itu namanya orang yang dimurkai oleh Allah. Lah kalau waladdallin, ya panjang kan, dallin. Orang yang disesatkan. Kalau orang yang disesatkan ini orang yang dia itu sudah beribadah, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah menjauhi larangan-larangan Allah, sudah mengerjakan perintah-perintah Allah, tapi sama Allah disesatkan. Artinya apa? Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, ibadahnya tidak diberikan pahala oleh Allah. Kalau ibadahnya tidak diterima, berarti ibadahnya tidak dapat pahala. Meskipun dia sudah beribadah, tapi tidak dapat pahala. Karena apa? Tidak diterima. Loh, kok bisa tidak diterima? Ya karena dia disesatkan oleh Allah. Dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, beribadah yang sesuai dengan petunjuk dari Allah itu belum tahu. Ya, dalam masalah beribadah ini ya kita harus mengikuti tuntunan, kita harus mengikuti aturan. Kalau ingin bahagia, ingin mendapatkan garansi dari Allah, ibadahnya diterima oleh Allah. Wah, saya yang penting beribadah aja. Ya, masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Kalau saya diberikan pahala ya alhamdulillah. Kalau enggak diberikan pahala apa boleh buat. Nah, itu namanya kepahaman yang justru saya bilang itu yang sesat. Kepahaman yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam beribadah ini kita harus taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis, kita harus taat, kita harus ikutin. Ya. Jangan mengikuti beberapa jalan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di masalah dunia, pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Untuk bisa sukses dalam dunia itu banyak sekali caranya. Ada di jalur dagang, ada di jalur ngajar, ada di jalur artis, ada di jalur macam-macam olahraga, ya, banyak jalan sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kesenangan kita. Tapi hanya satu jalan yang untuk bisa masuk surga. Banyak jalan menuju Roma, satu jalan menuju surga, yaitu dengan cara menetapi hidayah Allah, petunjuk dari Allah. Nah, ini ibarat kita jalan Bapak Ibu sekalian, kita orang Jakarta mau pergi ke Surabaya, tapi jalan kita ini tersesat. Ya. Jalan kita arahnya ke Tangerang. Tangerang lari lagi sampai ke Lampung. Lari lagi sampai ke ujung pandang. Begitu sampai ke ujung pandang tanya, Pak, Bu, jalan Jagir Sidomukti itu di mana Bapak, Ibu? Nah, atau mungkin jalan Pacar Keling itu di mana Bapak Ibu sekalian? Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Nah, di mana? Wah, kebetulan orang yang ditanya itu orang Jawa Timur. Wah, Bapak tersesat. Itu daerah saya, Pak.
Bapak tersesat jauh. Kalau mau pergi ke jalan itu, arahnya bukan ke ujung pandang, tapi Bapak itu arahnya lari ke tol Cikampek ya. Tol Cikampek, di situ nanti ikutin aja terus. Ada tol Jokowi, tol yang jalannya panjang terus. Nanti sampai ke lewat di Semarang bisa, nanti lewat Ngawi, lewat nanti ke Kertosono, Mojokerto. Nanti di situ ada Krian, lah di situ baru masuk Surabaya. Nanti dicari aja di situ. Sekarang Bapak kembali saja. Salah Bapak Ibu sekali, Bapak salah jalannya. Wah, saya nggak mau, saya akan jalan terus, lurus terus. Nah, padahal sudah dikasih tahu itu jalan salah itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini namanya kesesatan yang jauh, dolalam ba'idah, sesat yang jauh. Ya, ada juga yang sudah dikasih tahu tidak menerima, jalan terus, ya akhirnya tersesat betul, nggak sampai tempat tujuan. Semakin lama semakin jauh. Orang mau ke Pacar Keling kok arahnya ke ujung pandang. Jalan ke arah Lampung, ya nggak bakalan ketemu Pacar Keling. Pacar Keling ada, tapi bukan Pacar Keling yang di Jawa Timur. Kalau mau ke Jawa ke Pacar Keling atau Jagir Sidomukti itu ada di Surabaya. Nah, itu arahnya ke tol Cikampek, nanti lurus aja terus ya. Ikutin jalan nanti akan nyampe. Nah, oh ya salah ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih saya dikasih tahu. Ada yang seperti itu, dikasih tahu alhamdulillah menerima. Alhamdulillah yang ngasih tahu ya alhamdulillah dapat pahala. Ya, kemudian yang ngasih tahu nggak mau dikasih tahu, ya udah biarin aja ya kan. Nanti kan tersesat sendiri, nanti baru tahu. Baru nanti kalau sudah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kullu nafsin dha'iqatul maut, baru sadar. Oh iya ya, ternyata benar itu teman saya. Oh iya ya. Ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian menyesal di kemudian hari. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian menyesal manakala sudah di alam kubur. Pada waktu orang ahli neraka mau masuk dalam neraka, itu malaikat sudah ngasih tahu, loh Pak, Bu, kamu kok sampai di sini? Ini pintu neraka. Apakah waktu kamu hidup di dunia belum ada yang ngasih tahu kalau nanti akan ada surga dan neraka? Surga ini caranya seperti bagaimana supaya bisa masuk surga. Kalau dalam neraka itu bagaimana caranya supaya masuk selamat dari api neraka? Apa enggak ada yang ngasih tahu? Kok sampai tersesat di sini? Sudah Pak, sudah kasih tahu sama teman saya, sama keluarga saya, tapi saya tidak mau. Ya udahlah kalau gitu. Masuk Pak Eko. Akhirnya masuk dalam neraka. Jangan sampai seperti itu. Mumpung kita masih hidup dalam dunia, marilah kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kita supaya komitmen dengan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, sebagai perwujudan penyaksian kita tidak ada Tuhan kecuali Allah itu apa? Apakah cuma ucapan saja? Ya enggak, percuma Bapak sekalian. Syahadat tanpa ada tindakan ya percuma. Nah, tindakannya adalah kita harus mengkaji kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwasanya tidak, dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Perwujudannya apa? Perwujudannya kita harus menerima ajakan-ajakan Nabi, tuntunan-tuntunan Nabi, ajaran-ajaran Nabi, bagaimana cara beribadahnya Nabi diajarkan, kita harus menerima. Itu namanya sesuai dengan syahadatnya. Kalau misalkan kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam prakteknya kita tidak mau menerima
hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah melalui kitab sucinya itu Al-Quran. Hidayah dari Rasul, petunjuk dari Rasul melalui Al-Hadis yang sahih. Banyak hadis, ada sahih Bukhari, Muslim, banyak sekali. Tidak menerima, tidak mau, ya berarti kita sama dengan ya tidak bersahadat. Atau kita sama dengan seperti anak kecil yang diajari nyanyi. Ayo anak-anak kita nyanyi ya. Ayo ditirukan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya berarti sama dengan anak kecil. Kalau saya bilang ya, kenapa? Anak kecil disuruh bangun tidur ku terus mandi. Apakah kalau kita punya anak kecil kemudian bangun tidur disuruh mandi dia langsung mandi? Ya nggak mungkin. Kalau nggak diobrak-obrak dipaksa mandi ya nggak mandi. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Lah, menggosok gigi kadang-kadang anak kecil itu kalau nggak disuruh gosok gigi ya nggak gosok gigi. Kalau suruh ayo gosok gigi baru gosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Apakah kemudian anak kita yang masih kecil kemudian membantu ibunya membersihkan tempat tidur yang sudah ditiduri, yang kusut dirapiin, bantalnya ditata, gulingnya, spraynya dirapiin lagi. Apakah seperti itu? Ya nggak mungkin Bapak Ibu anak kecil seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita. Kalau kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian kita tidak mau tolabul ilmi, tidak mau mencari ilmu, tidak mau membuka kitab sucinya Al-Quran. Al-Quran cuma dibeli terus ditaruh di lemari, tidak pernah dibuka sama sekali, tidak dibaca, tidak berusaha untuk diartikan, tidak berusaha untuk mengetahui kandungan-kandungan Al-Quran. Demikian juga Al-Hadis. Al-Hadis apalagi, Qurannya kadang-kadang ya nggak dibuka, apalagi hadisnya. Apa itu hadis? Godokan apa gorengan? Ini Bapak Ibu sekalian, berarti kita tidak sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit perkiling dari kami ya. Insyaallah 45 menit. Insyaallah 45 menit saya jamin di sini 45 menit. Alhamdulillah saya sudah cukup perkiling dari kami ya, basiron wa nadiron, berikan kabar gembira dan kabar penakut ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan Allah paring manfaat dan barokah. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.